Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyuni. NIM saya A1 saya adalah mahasiswa di jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi tentang panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah yang biasa. Pertama yaitu ruang lingkup dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD didasarkan pada tujuan, prinsip, dan asas BMK. Menyatakan mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung, layanan melalui media, kegiatan administrasi, serta tugas tambahan dan perkembangan profesi berkelanjutan bimbingan dan konseling. Yaitu yang keduanya lagi layanan langsung. Layanan langsung dilaksanakan melalui tahap 1 dan data kondisi khusus yang menjadi dasar pembukaan layanan. Kedua, permasalahan deskripsi kondisi peserta didik yang memerlukan telepon. Ketiga, kajian diagnosis dan prognosis terhadap data dan permasalahan telah potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu peserta didik mampu menyelesaikan masalah. Keempat, arah pelayanan yang perlu dilaksanakan, keputusan layanan paling cepat dan memungkinkan dilakukan. Kelima, jenis layanan khusus yang diperlukan dirumuskan dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan BK. Keenam, penilaian layanan upaya memperoleh umpan balik keberhasilan layanan. Serta ketujuh, laporan penulisan layanan dan penilaian layanan. Layanan pada layanan langsung ada 11 yaitu yang pertama konseling individual, kedua konseling kelompok, ketiga bimbingan kelompok, keempat bimbingan kelas besar, kelima bimbingan kelas besar atau lintas kelas, 6 konsultasi, 7 kolaborasi, 8 administrasi, 9 bimbingan rumah, 1 advokasi, 11 verifikasi. Layanan melalui media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, media cetak maupun media digital. Media membantu guru BK atau konselor menyajikan informasi lebih menarik, menerima informasi, keluhan, kebutuhan, bantuan lebih cepat, serta mencakup peserta didik atau konseling yang lebih banyak. Guru BK atau konselor dapat mengembangkan berbagai media layanan BK secara kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta perkembangan teknologi dan informasi. Layanan media melalui media ada empat yaitu papan bimbingan dan konseling, kedua pertama ketiga listrik, keempat pengembangan media BK. Hasilnya memindahkan peserta didik. Pengertiannya itu layanan pemindahan adalah bantuan bagi peserta didik atau konseling untuk memahami diri, memahami lingkungan, dan membuat keputusan berencana masa depan. Tujuan layanan pemindahan pada sekolah dasar adalah untuk membantu peserta didik mengenali potensi dan peluang pendidikan dan karir masa depan, terampil membuat keputusan, mengembangkan tujuan, dan menyelesaikan berbagai persoalan secara bijak. Langkah-langkahnya yaitu pertama pengumpulan data, kode pemilihan dan penekanan penindakan, ketiga pendampingan, keempat pengembangan dan penyaluran, kelima monitoring atau tindak lanjut. Habis itu kegiatan administrasi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengadministrasikan semua kegiatan BK yang dilakukan sesuai format laporan kegiatan BK sebagai laporan kinerja profesi dan dipergunakan sebagai layanan untuk sebagai evaluasi yang kerja profesional. Yang pertama yaitu 1. Melaksanakan menindaklanjuti asesmen kebutuhan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan penyimpanan, pemberkasan, klasifikasian, melaksanakan kegiatan mengenai kebutuhan peserta didik, konseling, guru, orang tua, dan instrumen tes dan non-tes. Kedua, menyusun dan melakukan program BK. Menyusun program BK merupakan kegiatan membuat program semesteran dan tahunan, program semesteran dan tahunan BK dilakukan secara tertulis maupun online untuk dijadikan standar pelaksanaan dan evaluasi proses dan hasil. Ketiga, penyelenggaraan evaluasi proses dan hasil. Evaluasi BK merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan program BK berdasarkan pada ukuran standar tertentu. Yang keempat yaitu melaksanakan administrasi dan manajemen bimbingan dan konseling. Melaksanakan administrasi bimbingan dan konseling. Kata laksana bimbingan dan konseling mencakup penyimpanan, pemberkasan, klasifikasian, serta prosedur akses menawar kembali pembaharuan dan pemanfaatan data hasil asesmen
B yaitu pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling. Proses manajemen bimbingan dan konseling mencakup perencanaan, pengembangan target, pelaksanaan, pengendalian, layanan bimbingan dan konseling. C yaitu mekanisme pengelolaan. Mekanisme tugas tambahan dan pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yaitu tugas 1 tugas tambahan. Tugas tambahan antara lain meliputi tugas sebagai pembina ekstrakurikuler, kepala sekolah, penerima kurikulum dan lain-lain. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan guru BK atau konselor. Pengembangan kompetensi yang berlanjutan guru sebagai pembelajar baru guru BK atau konselor dapat dilakukan dengan model tatap muka dan daring dan kombinasi antara tatap muka atau dan daring. Habis itu peran guru kelas dalam layanan bimbingan dan konseling. 1. Pada perencanaan program bimbingan dan konseling. A. Melakukan asesmen kebutuhan. B. Menyusun rencana operasional yang berfokus pada layanan dasar. C. Menyusun LPP yang sudah diikuti dengan pengembangan kompetensi kemandirian peserta didik. Kedua, yaitu pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. A. Pada sekolah yang ada di guru BK atau konselor baik pada satu sekolah maupun seluruh sekolah berperan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, berkolaborasi dengan guru BK atau konselor memberikan layanan BK sesuai dengan kapasitas. B. Yaitu pada sekolah yang belum tersedia guru BK atau konselor, guru BK kelas berkelas sebagai melaksanakan layanan BK secara terbatas setelah memperoleh pelatihan, berkolaborasi dan berjanjian dengan stakeholder untuk mendukung pencapaian perkembangan peserta didik yang optimal. Ketiga, pada evaluasi layanan BK peran guru kelas sebagai berikut. A. Pada sekolah yang ada guru BK ataupun sekolah baik pada satu sekolah maupun guru kelas berperan membuat laporan bersama peserta didik yang diaku. B. Pada sekolah yang belum tersedia guru BK-nya atau konselornya, guru kelas berperan sebagai melaksanakan evaluasi layanan BK dan merencanakan program tindak lanjut. Yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tingkat langkah penting dalam manajemen pelayanan BK. Evaluasi adalah segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan BK dengan mengacu pada kriteria atau faktor tertentu sesuai dengan program BK yang dilakukan. Tujuan evaluasi secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kegiatan dan mencapainya tujuan program yang telah ditetapkan. Secara khusus terdapat dua tujuan evaluasi, yaitu yang pertama untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Kedua, sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas program BK di mata stakeholder sekolah seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik atau konseling. Habis itu jenis-jenis evaluasinya, jenis evaluasi. Pertama itu evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan BK berlangsung. Kedua, evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan BK berlangsung. Keempat, langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu yang pertama A. Menyusun rencana evaluasi yang terdiri dari menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan, menentukan alat pengumpul data yang digunakan, sumber data atau informasi yang dapat dihubungi, waktu pelaksanaan, kriteria evaluasi. B. Pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat digunakan berbagai metode seperti observasi, angket, wawancara, dan lainnya. Penggunaan metode pengumpulan data harus tergantung pada data dan informasi yang diharapkan. C. Analisis dan interpretasi data. Data atau informasi yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis. Kapan analisis ini sangat tergantung pada jenis data informasi yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data. Kelima, yaitu kriteria keberhasilan program. Dalam kegiatan evaluasi program BK, guru bimbingan konseling atau konselor harus dapat memberikan kesimpulan akhir apakah program maupun layanan yang dilakukan berhasil atau tidak. Upaya penentuan keberhasilan program BK harus dilakukan dengan cara menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup program maupun hasil. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat deskriptif dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Tujuan dari pelaporan yaitu memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika, permasalahan, dan keunggulan
serta capaian akhir program BK kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Kedua, menyediakan mekanisme umpan balik dari pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program BK dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Langkah-langkah penyusunan laporan. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini konselor atau guru BK hendaknya melakukan identifikasi terlebih dahulu tentang berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pelaporan. Kedua, pengumpulan data menjadi data. Langkah berikutnya dalam penyusunan laporan pelaksanaan BK ada mengulang dan menjadi data. Data yang diperlukan adalah data-data yang berinformasi mengenai pelaksanaan program BK dan capaian kemudian program bimbingan atau counseling. Penulisan laporan pelaksanaan program BK harus mengacu pada sistem matematika yang telah ditetapkan dan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara beruntun dan mudah dipahami. Keempat, sistem matematika laporan. Penyusunan laporan pelaksanaan BK dapat dikemas dalam bentuk berbab sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Setidaknya skema besar dari laporan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Yaitu tindak lanjut. Pengertian tindak lanjut yaitu pelaksanaan pelayanan dapat dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor atas permasalahan yang diidentifikasi dalam proses pemberian layanan. Tujuannya yaitu memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas layanan efektif program. Langkah-langkah penyusunan laporannya yaitu menentukan aspek-aspek perbaikan atau meningkatkan yang akan dilakukan. Aspek yang dimaksud dapat mencakup perbaikan, pengembangan terhadap standar diri, perbaikan pengembangan layanan dibutuhkan, dan perbaikan pengembangan isi materi dari layanan BK. Kedua, yaitu menentukan ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Sekian ulang materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Hanyalah manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.